Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Di video ini kita akan membahas latihan soal materi limit di suatu titik. Ini materi matematika wajib kelas 11 ya. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1, limit dari x kuadrat min 16x ditambah 24 per x limit x pangkat 3 min 16x ditambah 24 per x kuadrat ditambah 4x plus 12 untuk x mendekati 0. Oke, jadi kita kerjakan metode dasarnya dulu ya, substitusi. Artinya kita ganti nilai x yang di fungsinya ini dengan 0. Berarti 0 pangkat 3 itu 0. Dikurangi 16 kali 0 itu 0. Ditambah 24. Yang bawah 0 kuadrat itu 0. Ditambah 4 kali 0 itu 0. Tambah 12. Maka ini menjadi 24 per 12. Jadi 2. Jadi nilai limitnya 2 ya. Nomor 1 cukup menggunakan metode substitusi. Lanjut ke yang nomor 2. Limit dari 49 min x kuadrat per 1 tambah akar x kuadrat ditambah 7. Untuk x mendekati 3. Coba kita gunakan metode substitusi dulu. Yang atas 49 kurangi x kuadrat. X-nya kita ganti 3. Berarti 3 kuadrat itu 9. Yang bawah 1 ditambah akar x kuadrat itu 9 ditambah 7 sama dengan 40 per 1 ditambah akar 16 itu 4. 40 per 5, 8. Oke, nomor 2 juga substitusi. Lanjut, nomor 3. Limit dari ini fungsinya untuk x mendekati 2. Coba kita dengan substitusi ya. Kita ganti x-nya dengan 2. 2 kuadrat itu 4. Dikurangi 5 kali x, 5 kali 2 itu 10. Ditambah 6. Bawah 2 kuadrat 4. Ditambah 2 kali x. X-nya 2 berarti 2 kali 2 itu 4. Min 8. Ini 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini bentuk tak tentu. Berarti dengan metode substitusi gagal gitu ya. Berarti kita gunakan metode yang lain. Metode yang lain itu pemfaktoran atau perkalian sekawan. Kita lihat fungsinya tidak ada bentuk akarnya ya. Berarti kita faktorkan. Berarti ini limit x mendekati 2. Kita faktorkan yang atas. X kuadrat min 5x plus 6. Kita faktorkan. Karena koefisien x-nya itu 1. Koefisien x kuadratnya itu 1. Berarti kita tinggal mencari dua bilangan. Yang jika dikalikan itu 6. Jika dijumlah hasilnya min 5. Berarti min 3 sama min 2 ya. Tinggal di sini x, ini x. Nah, yang bawah juga koefisien x kuadratnya 1. Ya berarti ini x. Terus faktor yang lainnya juga x. Nah, cari dua bilangan, dikalikan hasilnya min 8. Dijumlah hasilnya plus 2. Berarti ini plus 4 gitu ya. Sama min 2. Betul ya? 4 dikali min 2 itu min 8. 4 ditambah min 2 itu 2. Oke. Nah, di metode pemfaktoran ada langkah kuncinya ya. Langkah kuncinya adalah kita harus memastikan ada faktor yang sama. Faktor yang sama antara pembilang dan penyebut. Di sini sudah kelihatan ya x min 2. Nah, faktor yang sama ini biar bisa kita coret. Ada triknya nak. Misal kita punya limit x mendekati A gitu ya. Maka pasti pembilang dan penyebut memiliki faktor x min A. Ya, biar bisa dicoret nanti. Nah, faktor yang dicoret itu disesuaikan dengan batasannya ya. Jadi kalau soalnya limit x mendekati min b misalnya. Berarti di pembilang dan penyebut pastilah memiliki faktor x plus b.
Ingat ya, kalau X-nya mendekati A, maka pembilang dan penyebut pastilah punya faktor X min A. Kalau X-nya mendekati min B, maka pembilang dan penyebut pasti punya faktor X plus B. Nah, inilah yang akan dicoret biasanya ya. Nah, ini X mendekati 2 di soal kita. Maka di pembilang dan penyebut pastilah punya faktor X min 2. Kita tinggal nyoret saja. Nah, setelah ada faktor yang dicoret, kita kerjakan dengan metode substitusi tadi. Ya, karena kita substitusi, limitnya langsung hilang. Apa simbol limitnya? X-nya kita ganti 2. Berarti 2 min 3 per 2 ditambah 4. Berarti sama dengan min 1 per 6. Sudah. Oke ya, nomor 3 beres. Kita lanjut. Nomor 4. Limit. Ini fungsinya. Untuk X mendekati 0. Nah, coba kita lihat fungsinya ini. Karena semua bentuk semua sukunya mengandung X dan X-nya menuju 0, maka kalau kita substitusi akan menghasilkan 0 per 0 ya. Oke, berarti kita langsung gunakan pemfaktoran. Gimana memfaktorkan bentuk yang seperti ini? Nah, kalau ada bentuk aljabar di mana setiap sukunya mengandung X, kita bisa memfaktorkan dengan cara mengeluarkan X-nya. Berarti kalau bentuk aljabar yang pembilang kita keluarkan X-nya, yang X pangkat 3, berarti tinggal X kuadrat. Min 3X kuadrat, kalau kita keluarkan X-nya, artinya kita bagi dengan X, berarti sisanya 3X. 6X, kalau kita keluarkan X-nya, berarti sisa 6. Yang bawah juga sama ya. Ini X-nya kita keluarkan, berarti sisanya X plus 2. Nah, kita coret. Ya. Nah, ini tadi trik yang kita gunakan. X mendekati 0. Maka faktor yang akan kita coret kan berarti X min 0 ya. Atau X saja. Oke, setelah ada faktor yang dicoret, tinggal disubstitusi. Karena kita substitusi, simbol limitnya hilang. X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat itu 0. Min 3 kali 0 itu 0. Ditambah 6. Yang bawah 0 tambah 2. Berarti ini sama dengan 3. Gampang ya, nomor 5 ya. Lanjut. Oh, sorry. Tadi yang nomor 4, kita lanjut nomor 5. Limit. Ini fungsinya untuk X mendekati min 3. Coba kita substitusi dulu. Ya. Ingat, meskipun ini sekilas tampak seperti soal-soal yang bisa diselesaikan dengan pemfaktoran, kita jangan lupa mengecek dengan substitusi dulu. X-nya kita ganti min 3. Min 3 kuadrat 9. Min 9. Yang bawah 5 kali X kuadrat. X kuadrat itu 3. Min 3 kuadrat itu 9. 9 kali 5 itu 45. Ditambah 13 kali min 3. Berarti min 39 min 6. Berarti ini 0 per 0. Gagal ya substitusi. Kita gunakan metode pemfaktoran. X mendekati min 3. Oke, yang atas dulu. X kuadrat min 9. X kuadrat min 9 itu bisa kita tulis X kuadrat plus 0X min 9. Jadi kita cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 9. Dijumlah hasilnya 0 ya. Berarti gimana? Ini X. Ini X. Dua bilangan dikalikan hasilnya min 9. Ditambah hasilnya 0. Ya berarti yang satu plus 3, yang satu min 3. Oke, yang bawah. Nah, yang bawah ini menarik bentuk bentuk kuadratnya. 5X kuadrat ditambah 13X min 6. Kebetulan koefisien X kuadratnya bukan 1. Nah, kalau koefisien X kuadratnya tidak sama dengan 1, tinggal dikalikan saja dulu ya. 5 dikali min 6. Yang depan kalikan yang belakang. Itu sama dengan 30. Ya. Min 30. Jadi, kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 30,
Kalau ditambah, ya ini dua bilangan ya. Kalau ditambah, hasilnya yang tengah, 13. Berarti bilangan itu berapa dan berapa? Berarti min 15 dan 2 ya. Min 15 kalau dikalikan 2 itu min 30. Oh, kebalik. Ini plus ya. Ini minnya min 2. 15 kalikan min 2 itu min 30. 15 ditambah min 2 itu sama dengan 13. Nah, berarti ini 5x kuadrat plus 13x min 6 itu bisa kita faktorkan menjadi x yang ini plus 15 gitu ya. Yang ini x min 2. Oke, itu ya. Nah, jangan lupa karena ini koefisien x kuadratnya 5, ya ini dibagi 5. Yang ini dibagi 5. Berarti ini menjadi x plus 3. Yang ini x min 2/5. Oke. Nah, gitu ya. Oke. Terus gimana kalau kita kalikan kan nggak menghasilkan x plus 3 dikali x min 2/5 itu kan kalau kita kalikan nggak menghasilkan ini. Nah, untuk menghasilkan ini ya berarti ini bukan sama dengan gitu ya. Kita simbolkan yang lain lah. Gunakan pentul gitu ya. Nah, untuk menghasilkan ini berarti triknya adalah x plus 3. Ini kan bukan pecahan nih. Nah, kalau yang ini kan pecahan. Berarti kita ubah menjadi 5x min 2. 5-nya pindah ke depan. Nah, coba ini pemfaktoran ini kalau kita kalikan x kali 5x itu berarti 5x kuadrat, x kali min 2 itu min 2x, 3 kali 5x itu plus 15x, 3 kali min 2 min 6. Berarti 5x kuadrat plus 13x min 6. Itu ya. Jadi pemfaktoran yang kita cari yang ini. Ya. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Jadi ini didapat dari sini langkah-langkahnya. Biar gampang. Kalau sudah mahir, kita bisa langsung menemukan pemfaktoran dari 5x kuadrat plus 13x min 6 itu sama dengan ini. Kalau sudah mahir. Kalau belum masih di awal-awal, caranya seperti itu ya. Ini materi SMP sebenarnya. Cara memfaktorkan bentuk kuadrat itu. Oke, jadi pemfaktorannya adalah yang ini. 5x min 2 terus x plus 3. Nah, kita sambungkan dengan trik yang tadi. Di soal ini x mendekati min 3. Pastilah faktor yang ada di pembilang dan penyebut x plus 3 yang akan kita coret ya. X plus 3, ini x plus 3. Oke, lalu kita substitusi, x-nya kita ganti min 3, berarti min 3 dikurangi 3. Yang bawah 5 kali min 3 dikurangi 2. Sama dengan min 6 per min 17. Atau 6 per 17. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, di soal nomor 6 ini kita substitusi dulu ya. Seperti biasa. X-nya diganti dengan min 2. Min 2 kuadrat itu 4. Ditambah 5 kali min 2 itu min 10. Ditambah 6. Per X pangkat 3 min 2 pangkat 3 itu min 8. Min 4 kali min 2 itu plus 8. Itu hasilnya 0 per 0. Gagal. Substitusi gagal. Kita gunakan metode yang lain. Karena tidak ada bentuk akar, berarti kita faktorkan.
X kuadrat plus 5X plus 6. Karena koefisien X-nya itu 1, berarti gampang ya, ini X, berarti ini X. Dua bilangan dikalikan hasilnya 6, jika dijumlah hasilnya 5. Berarti plus 3 plus 2. Yang bawah, karena bentuk aljabar punya sama-sama punya X, ya berarti kita keluarkan dulu X-nya. X pangkat 3, kalau kita keluarkan X-nya artinya dibagi dengan X, menghasilkan X kuadrat min 4X. Kalau kita keluarkan X-nya berarti min 4. Nah, ini belum muncul faktor yang sama ya. Berarti yang bawah ini kita faktorkan lagi. Limit X mendekati min 2. Yang atas tetap X plus 3, X plus 2. Yang bawah kita faktorkan X kuadrat min 4-nya. Cari dua bilangan, dijumlahkan hasilnya min 4, ditambah hasilnya 0. Berarti X plus 2, X min 2. Nah, sudah muncul ya. Kita sambungkan dengan trik yang tadi. Ini batasan nilai X-nya, X mendekati min 2. Maka faktor yang akan kita coret, yang ada di pembilang dan penyebut adalah X plus 2. Nah, ini ya. Nyambung ya. Berarti sudah ada yang dicoret, kita tinggal substitusi. Min 2 tambah 3, X-nya kita ganti min 2. Yang bawah min 2 dikali X min 2, berarti min 2 dikurangi 2. Itu sama dengan min 2 tambah 3 itu 1. Min 2 dikali min 4, berarti 8. Oke, untuk soal nomor 6 beres ya. Ini soal terakhir yang kita bahas untuk metode pemfaktoran. Untuk metode yang perkalian sekawan kita akan buatkan di video yang berikutnya. Itu ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.